Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita beraktivitas, mari kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa alasan atau orientasi saudara mencoba memahami Alkitab, mencoba memahami firman Tuhan? Tentu jika saudara punya tujuan supaya saudara menjadi pintar, tentu saudara keliru. Bahwa pemahaman akan firman Tuhan akan melahirkan orang-orang yang bijak, orang-orang yang berhikmat, bukan sekedar pintar. Sebab ada orang yang pintar tetapi tidak bisa mempergunakan kepintarannya, sebab ia terhalang oleh hal yang ia tidak mengerti, tetapi dia menghafal apa yang ia harus ketahui. Tetapi orang yang berhikmat adalah mampu mempertanggungjawabkan dengan baik dan benar apa yang ia harus sampaikan. Orang-orang mencoba mengukur tentang makna kebijaksanaan itu dari ukuran manusia yang ada di dunia ini. Itu mengapa ketika seseorang mempelajari tentang filsafat, banyak hal yang sepertinya sembraut, seperti benang yang menggulung. Cara berpikir orang-orang itu agak sulit kita mengerti, tetapi sebenarnya ketika kita sudah semakin mendalami, semakin memahami, kemudian kita bertemu dengan firman Tuhan. Malahan firman berkata, jika kamu dalam kebijaksanaanmu dapat diukur dari segi hal-hal dunia itu, maka itu adalah kebodohan di mata Tuhan. Mengapa demikian? Orang-orang berlomba supaya menjadi orang yang berhikmat. Tetapi lihatlah, ada sosok yang berhikmat yang ia ditangkap dan disalibkan, dan yang menangkap dia adalah orang-orang yang cerdik. Orang yang berhikmat kalah kepada orang yang cerdik. Tetapi yang menjadi kunci bagi kita adalah apa yang aku miliki saat ini dari apa yang telah aku pelajari dari pemberian dunia ini. Ternyata itu bukanlah sesuatu hal yang sangat berguna ketimbang dari pengenalan kehendak Allah dari firman-Nya. Paulus adalah ahli dan tentu ia telah belajar banyak perihal-perihal tentang teori berpikir, tetapi ia berkata itu menjadi suatu kebodohan. Mengapa demikian? Seandainya manusia benar-benar berhikmat, tidak mungkin manusia itu akan menolak Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah Dia yang telah ada sebelum segala sesuatunya ada. Dia telah ada. Artinya Dia adalah Allah yang kekal. Tetapi mengapa manusia menolak Kristus? Bukankah itu kebodohan? Kita terlalu bangga jika dikatakan adalah orang yang pintar. Tetapi saat saudara menolak Kristus, kepintaran apa yang saudara sedang pahami tentang penolakan itu? Tentu kita perlu dikoreksi tentang kekeliruan ini. Jika segala sesuatu yang kita kerjakan ini hanya berdasarkan logika semata dari hasil pemikiran manusia, tentu apa yang kita kerjakan hanyalah sesuatu hal yang sia-sia. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Paulus.
Jika aku telah meletakkan dasar, yakni Kristus, orang-orang bebas untuk membangun apa di atasnya. Tetapi pada masa akhir nantinya, api akan menjadi jawaban akan pekerjaan itu. Dari apa yang saudara kerjakan di dunia ini, semua itu akan terlihat pada masa penghakiman nantinya. Apakah yang saudara kerjakan itu layak mendapatkan pujian atau mahkota dari Bapa, ataukah semuanya akan dibakar, bahkan saudara yang mengerjakan itu bukan mengikutkan dasar yang terutama, yakni Yesus Kristus. Dasar kita berpikir dan bertindak adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, semua ini adalah milik kita. Kita berhak akan apa yang Tuhan beri, tetapi Kristus adalah milik Allah. Saudara harus tunduk kepada pribadi Yesus Kristus itu. Dia adalah kebenaran. Dialah sumber hikmat kita. Sehingga apa yang boleh dunia tawarkan kepada saudara, saudara bisa menolak itu. Karena segala sesuatu bukanlah segala-galanya. Tetapi Yesus adalah segala-galanya, bukan sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Mampukanlah kami Tuhan supaya mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, yakni hidup di dalam Kristus. Kristuslah menjadi dasar, sebab kami adalah bait Allah, di mana Roh-Mu tinggal bersama dengan kami. Kami berserah kepadamu Bapa. Kami ini adalah orang yang buruk. Kiranya Tuhan mampukan kami mengerti kehendak-Mu di dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.